Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Baik, teman-teman, sebelum menjelaskan video, saya ingin memperkenalkan teman-teman kalau misalnya butuh hosting dan domain, teman-teman nggak salah untuk memilih Hostinger sebagai penyedia layanan domain dan hosting teman-teman semua. Karena banyak hal dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Apalagi saat ini sedang ada diskon promo Black Friday. Teman-teman bisa akses link Hostinger ini di deskripsi video saya, dan saya akan coba jelaskan sedikit beberapa paket-paket yang ada di Hostinger, tergantung kebutuhan teman-teman untuk memilih hosting dan domain untuk website teman-teman semua. Di sini ada paket single, kemudian ada paket premium, bisnis, dan juga cloud startup. Kenapa sih kita memilih Hostinger? Di sini banyak keuntungan ya, teman-teman semua, yaitu layanan 24/7 mendukung kesuksesan Anda, yaitu layanan 24 jam selama 7 hari. Kemudian juga ada beberapa fitur migrasi sangat mudah, AI WordPress, Hostinger AI, dan seterusnya. Itu menjadi fitur-fitur yang sangat menarik teman-teman coba di Hostinger. Selain dengan harganya yang murah, tentunya berbanding lurus dengan quality atau kualitas yang teman-teman terima, serta resources dan juga keamanan yang mumpuni. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin membeli atau menyewa paket bisnis misalnya, gitu ya. Kita klik saja paket bisnis, kemudian teman-teman bisa memilih paket bisnis ini dalam waktu 12 bulan, 24 bulan, dan 48 bulan untuk mendapatkan promo ya, teman-teman semua ya. Kemudian teman-teman juga bisa mencari nama domainnya yang dibutuhkan. Misalnya saya membutuhkan nama domain terkait dengan produk saya, misalnya RYE Edukasi Kreativa.com. Nah, teman-teman bisa juga langsung mencari domain yang teman-teman ingin gunakan. Kemudian juga teman-teman di sini ada biaya ya. Biayanya ada 59.900 per 12 bulan. Kemudian semakin banyak pilihannya akan semakin murah gitu ya, teman-teman semua. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan kode kupon untuk mendapatkan diskon 20%, tambahan diskon 20% sampai dengan Desember 2025 dengan memasukkan kode diskon yaitu Robi Yuli Endra gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan. Nah, kode diskon ini nanti akan saya masukkan ke dalam website saya. Nah, ini memesannya, kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan akun ya untuk mendaftar. Nah, saya sudah mempunyai email misalnya. Teman-teman untuk mendapatkan diskon, teman-teman harus menggunakan akun baru ya. Kalau emailnya sudah pernah menggunakan Hostinger, tentunya kode kuponnya itu tidak bisa digunakan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengisi identitas teman-teman semua. Masukkan nama depan, kemudian masukkan nama belakang, kemudian negara, kemudian nomor telepon, dan juga alamat kota, kabupaten, provinsi, dan juga kode pos. Nah, ini penting untuk identitas di Hostinger. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya teman-teman tinggal memilih layanan apa yang teman-teman mau pilih gitu ya. Atau pembayaran apa yang teman-teman mau lakukan. Di sini banyak
pembayaran baik dari kartu Visa, kemudian PayPal, kemudian cicilan kartu kredit bahkan ada, atau teman-teman mau menggunakan bank ataupun Kris ya. Misalnya saya contoh pakai Kris, kemudian saya klik buat tagihan. Nah, teman-teman nanti bisa scan QR code-nya, Krisnya, ke mobile banking teman-teman ataupun dompet digital teman-teman, kemudian akan diproses secara otomatis dengan virtual. Nah, begitu teman-teman bagaimana cara memesan paket di Hostinger, dan tentunya teman-teman pengalaman kami gitu penggunaan Hostinger tentunya untuk kualitas itu sangat baik, dan juga tentunya terkait dengan harga, resources, serta keamanan itu sangat mendukung, dan juga layanan dukungan dari Hostinger itu sangat-sangat luar biasa banget. Nah, teman-teman silahkan dicoba menggunakan hosting dan domain di Hostinger, dan gunakan penawaran terbatas ini untuk mendapatkan diskon tambahan. Nah, diskon kode kuponnya itu berada di deskripsi video saya. Jangan kelewatan sampai bulan Desember 2025. Teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya jelaskan di video awal, saya akan membuat tutorial terkait dengan OJS. Jadi kalau misalnya teman-teman mau install OJS baru, teman-teman bisa sewa hosting dan domainnya di Hostinger yang caranya sudah saya letakkan di video awal tadi. Nah, teman-teman, apakah kali ini tutorialnya? Tutorialnya teman-teman mungkin pernah melihat desain jurnal berbasis OJS punya orang lain, dan di table of content-nya itu biasanya ada link DOI-nya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Kemudian sebagai contoh juga seperti ini. Nah, ini contohnya di beberapa jurnalnya. Dan saya cerita sedikit bahwa biasanya kalau untuk memunculkan ini, saya harus memasukkan skrip, teman-teman. Jadi saya butuh akun hPanel atau cPanel-nya, kemudian skripnya saya letakkan di file tertentu, kemudian baru saya jalankan dan muncul. Problemnya kalau misalnya file tersebut diganti dengan file baru, link DOI-nya hilang. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, ada satu plugin dari OJS yang saya lihat di plugin galerinya nambah satu plugin gitu ya. Nah, itu digunakan untuk menampilkan DOI summary di sini. Jadi, nggak perlu memasukkan script, dan nggak pas kalau misalnya diganti, misalnya file yang ada scriptnya ini, dia tidak akan hilang. Sekali lagi, untuk menampilkan DOI summary di saat ini, kita perlukan ada namanya plugin gitu. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman login sebagai super admin atau sebagai journal manager. Kemudian teman-teman klik menu website. Saya kurang tahu apakah di semua versi OJS 3 ada. Kebetulan ini saya cek di OJS 3.4 dan saya cek juga di OJS 3.3 ada. Jadi ini OJS 3.409. Nah, klik menu website. Nah, teman-teman, pertama, klik menu plugin, kemudian cek di plugin galeri. Cari nama ininya DOI Summary atau DOI Summary. Nah, ini dia DOI in Summary. Nah, diklik di sini, kemudian pastikan diinstal. Nah, ini karena saya sudah install, berarti tulisannya plugin already install and up to date. Tapi kalau belum diinstal, di sini nanti ada tombol install. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman hanya klik menu install plugin, kemudian cari plugin DOI Summary tadi, gitu ya. Kemudian di checklist saja. Oke, di checklist, nanti otomatis ketika Anda sudah men-setting DOI, teman-teman sudah pasti otomatis muncul. Nah, kebetulan kalau jurnal ini belum ada DOI-nya, belum ada settingan DOI-nya, dan DOI-nya belum ada, jadi masih belum ada. Tetapi ketika sudah kita setting, misalnya nyeting DOI-nya di mana sih, Pak Robi? Kita bisa klik menu import export gitu ya. Di sini masih ada kah? Oh, ini dia, Crossref XML export plugin, klik import export. Nah, kita harus setting dulu di sini.
Nah, DOI setting, tapi syaratnya DOI harus ada ISSN dulu. Jadi ini karena jurnal baru, teman-teman belum saya setting. Nah, caranya sangat mudah ya teman-teman. Sekali lagi untuk menampilkan DOI, saya ulangi. Klik menu plugin, kemudian cari DOI sumarinya kalau sudah diinstal di plugin galeri, kemudian tinggal checklist. Nanti kalau teman-teman sudah setting DOI atau sudah punya DOI, otomatis nanti muncul seperti ini. Nah, ada link DOI-nya di table of content. Nah, mungkin itu saja teman-teman tutorial terkait dengan OJS. Buat teman-teman yang kesulitan ataupun butuh bantuan terkait dengan OJS, silahkan hubungi WA saya. Dan saya juga ada sebuah website yang saya jadikan portofolio sebagai desain jurnal gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik tombol view jurnal. Jadi teman-teman bisa klik misalnya view jurnal ini akan diarahkan ke jurnal-jurnal yang saya pernah desain. Dan tentunya teman-teman bisa WA saya untuk bertanya-tanya terkait dengan apapun terkait dengan OJS, jurnal, dan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya terkait dengan OJS. Jangan lupa teman-teman bisa pesan hostingan di Hostinger dan linknya saya masukkan di deskripsi video. Dan tentunya ada beberapa promo yang menarik buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.